Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Kali ini Ibu akan membahas tentang turunan fungsi. Sudah lama sekali Ibu tidak membuat video karena ada sesuatu hal, jadi ada kendala di laptop, ya. Hari ini kita akan membahas tentang turunan fungsi. Sebenarnya apa sih manfaat turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan? Nah, pastinya semuanya tahu tentang korek api, gitu ya. Nah, apa yang ada di dalam pikiran kita tentang korek api kaitannya dengan turunan fungsi, gitu. Terus sering juga melihat truk yang mengangkut kayu ataupun mengangkut bambu dan sebagainya. Nah, kaitannya apa ya manfaatnya turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan gambar ini? Nah, ternyata konsep turunan itu sangat bermanfaat dalam memaksimalkan suatu perhitungan. Misal, dalam korek api, dengan bungkus sebesar itu dapat diisi oleh batang korek api berapa biji ya kira-kira, gitu kan? Atau driver truk, sopir truk itu bisa memaksimalkan kayu yang diangkut kira-kira berapa, gitu. Nah, itu manfaat belajar turunan fungsi. Nah, turunan fungsi itu kan materinya lumayan panjang gitu ya. Nah, untuk kali ini turunan fungsi yang akan dibahas itu yang pertama adalah tentang definisi turunan fungsi itu sendiri, dan yang kedua kita hari ini akan membahas tentang rumus umum turunan fungsi. Jadi yang akan dibahas hanya dua bagian. Nah, yang pertama tentang definisi turunan fungsi. Misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx yang terdefinisi dalam daerah asal D, x sedemikian sehingga x elemen bilangan real, turunan fungsi fx terhadap x ditentukan oleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk f dalam kurung x plus h dikurangi fx per h, dengan catatan jika nilai limit itu ada. Nah, ada beberapa catatan di sini. F aksen X, jadi tulisan seperti ini dibaca F aksen X, disebut fungsi turunan atau fungsi derivatif dari fungsi Fx terhadap X. Dan F aksen A dapat diperoleh dari F aksen X dengan cara substitusi variabel X dengan nilai A. Nah, yang kedua, proses menentukan F aksen X dari fungsi Fx disebut operasi penurunan atau pendiferensialan fungsi Fx. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Ada beberapa rumus yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan C konstanta real, jadi suatu angka, maka turunannya f aksen x itu hasilnya adalah 0. Berapapun C-nya gitu. Nah, contoh. Jika ada fungsi fx sama dengan 8, maka turunannya berapa? Berarti f aksen x-nya adalah 0. Nah, contoh yang kedua, fx sama dengan negatif 4. Turunannya berapa ya? Berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Ingat tadi, kalau di sini hanya suatu angka, kalau diturunkan hasilnya pasti 0. Nah, kemudian rumus yang kedua. Jika fx sama dengan ax, maka f aksen x hasilnya adalah A. Jadi X-nya itu tinggal hilang. Seperti itu. Nah, contoh Fx sama dengan 3X. Nah, turunannya berapa? F aksen X-nya adalah 3. X-nya itu tinggal hilang. Nah, kemudian contoh yang kedua, Fx sama dengan negatif 5X. Maka turunannya berapa ya? Nah, F aksen X-nya berarti negatif 5. X-nya itu tinggal hilang. Seperti itu. Nah, jadi yang ketiga sekarang, jika fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstanta real tidak 0 dan n bilangan bulat positif, maka turunannya f aksen x-nya adalah tinggal a kali n, ditulis an, x-nya itu tetap, nah pangkatnya tinggal dikurangi 1, dikurangi, turun 1, seperti itu. Ingat, kita belajar turunan. Nah, contohnya fx sama dengan 3x pangkat 9, maka turunannya bagaimana? 3 kali 9
dituliskan 3 kali 9, kemudian I-nya tetap, ditulis tetap, nah pangkatnya tinggal dikurangi 1, gitu. Setelah menuliskan seperti ini, tinggal dihitung, 3 kali 9, oh 27. I-nya tetap nulis, 9 kurangi 1, oh 8. Jadi ternyata turunannya adalah 27 X pangkat 8, gitu. Nah, contoh yang kedua, fx sama dengan negatif 2x pangkat 5. Turunannya bagaimana? Berarti negatif 2 kali 5, negatif 10. Nah, x-nya itu ditulis tetap, nah pangkatnya berkurang 1. 5 kurangi 1 berarti berapa? 4. Jadi turunannya berapa? Negatif 10x pangkat 4. Langsung boleh seperti itu. Nah, kemudian rumus yang keempat. Jika fx sama dengan ux plus minus vx, dengan ux dan vx masing-masing adalah fungsi yang mempunyai turunan u aksen x dan v aksen x, maka f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Nah, intinya ini gabungan. Jadi gabungan dari rumus 1, 2, dan 3. Jadi kalau soalnya panjang seperti ini, contoh, fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 6 x kuadrat dikurangi x tambah 10. Nah, turunannya bagaimana? Nah, caranya, misalkan kita pelan-pelan. Di sini kan kalau tidak ada angkanya kan angka 1 ya. Nah, ini menggunakan rumus yang ketiga tadi. 1 kali 4. Nah, ditulis. Berarti X-nya tetap. Nah, pangkatnya dikurangi 1. 4 kurangi 1. Ini juga menggunakan rumus yang ketiga. Tinggal negatif 2 kali 3. Ditulis nih, negatif 2 kali 3. Berarti pangkatnya tinggal dikurangi 1. Ini juga menggunakan rumus yang ketiga tadi. 6 kali 2. Tulis. Pangkatnya dikurangi 1. Nah, terus ini min X menggunakan rumus yang kedua tadi. Ini kan kalau sebenarnya ini ada angkanya, angka 1, berarti kan negatif 1 ya, tulis negatif 1. Nah, plus 10 kalau diturunkan menggunakan rumus yang pertama, hasilnya 0. 0 di belakang plus 0 itu tidak usah ditulis, tidak masalah. Nah, kemudian kita hitung 1 kali 4, oh 4. Nah, X pangkat berapa ini? 4 kurangi 1, oh pangkat 3. Nah, terus ini 2 kali 3 hasilnya 6. Ini pangkatnya 3 kurangi 1 jadi pangkat 2. Ini 6 kali 2 jadinya 12. Ini pangkatnya berkurang 1, 2 kurangi 1 jadi 1, 1. Pangkat 1 tuh tidak usah ditulis seperti itu. Nah, dikurangi 1 tetap. Nah, jadi hasilnya ini. Jadi ini gabungan, kalau soalnya panjang seperti ini ada pengurangan, penjumlahan gitu, dihitung satu-satu menggunakan rumus 1 atau rumus 2 atau rumus yang ketiga. Nah, kemudian yang kelima sekarang, jika fx sama dengan ux dikali vx, dengan ux dan vx adalah fungsi-fungsi yang mempunyai turunan u aksen x dan v aksen x, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali v x tambah ux kali v aksen x. Kalau susah tuh kayak gini kalau ibu ya. F aksen x sama dengan u aksen v plus u v aksen. Jadi x yang belakangnya itu disimpan dulu lah, intinya seperti itu. Jadi kalau pengen cepet tuh turunannya u aksen v plus u v aksen. Jadi kalau ini mulainya dari u aksen, kalau belakang mulainya dari u, seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Carilah turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikali x pangkat 3 tambah 2. Nah, cara mengerjakannya, yang depan ini x kuadrat min x-nya itu dimisalkan u. Nah, cari dulu turunan dari u, berarti kan kita tuliskan u aksen. Turunan dari x kuadrat berarti kan 1 kali 2, itu 2. X pangkatnya berkurang, dikurangi 1, jadi x pangkat 1. Nah, nggak usah ditulis pangkatnya. Nah, min x, ini kan min 1x, diturunkan jadi min 1. Nah, yang belakang ini dimisalkan x pangkat 3 plus 2 itu dimisalkan v. Nah, kita juga cari turunan v aksennya, v aksen x-nya.
Berarti ini 1 kali 3 itu 3. Tadinya X pangkat 3 berkurang jadi X pangkat 2. Nah, kalau 2 diturunkan 0 tidak usah ditulis, tidak masalah. Kemudian setelah itu kita tuliskan rumusnya. Kita tuliskan rumusnya sebentar ya. Nah, kita tuliskan rumusnya F aksen X sama dengan U aksen X plus VX tambah UX kali V aksen X. Nah, rumusnya dituliskan, angkanya kita masuk-masukkan. U aksen X, oh 2X min 1 tulis. VX, VX-nya ini X pangkat 3 plus 2, nah ini tulis. Tambah, tulis tambah. UX, UX-nya ini dikurung. X kuadrat min X, nah dikurung. V aksen X, V aksen X-nya kan ini 3X kuadrat, tulis. Pokoknya semuanya dikurung. Nah, kemudian kita kalikan pelan-pelan. Jadi 2X kali X pangkat 3 jadinya 2X pangkat 4. Nah, 2X kali 2 berarti 4X. Negatif 1 kali X pangkat 3 negatif X pangkat 3. Nah, sekarang negatif 1 kali 2 berarti negatif 2. Nah, tambah yang belakang sekarang kita kalikan. X kuadrat dikali 3X kuadrat berarti 3X pangkat 4. Nah, dikurangi X dikali 3X kuadrat jadinya 3X pangkat 3. Nah, kemudian kita hitung lagi. Yang pangkatnya sama dengan yang pangkatnya sama. Berarti 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 4. 2 tambah 3 jadinya 5X pangkat 4. Nah, yang sekarang X pangkat 3. Negatif X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 3. Berarti negatif 4X pangkat 3. Kemudian 4X tidak ada temannya, kita tuliskan tetap. Negatif 2 tidak ada temannya, kita tuliskan tetap. Udah selesai. Jadi ini tuh yang variabelnya sama dituliskan seperti itu. Jadi ini tuh harus hati-hati dan teliti. Boleh menggunakan rumus ini atau boleh langsung. Bu, saya langsung, boleh tidak? Boleh. Ini tinggal dirubah dulu bentuknya. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang, kayak gitu dulu. Terus nanti diturunkan, ketemunya nanti hasilnya sama. Kalau misalkan langsungan itu justru lebih cepat dibandingkan menggunakan rumus. Nah, kemudian yang keenam, turunan hasil bagi fungsi-fungsi. Jadi kalau bentuknya fx sama dengan u per v gitu kan, maka turunannya f aksen x-nya itu u aksen v min u v aksen per v kuadrat gitu. Jadi kalau bingung x-nya nggak usah ditulis, disebutkan juga tidak masalah. Jadi U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Itu untuk mengingat-ingat mengucapkannya seperti itu. Nah, contohnya Fx sama dengan X kurangi 2 dibagi X pangkat 2 ditambah 3. Turunannya bagaimana? Nah, caranya harus dengan cara pemisahan seperti yang tadi. Yang atas itu berarti dimisalkan U, dan yang bawah berarti dimisalkan V. Nah, cari U aksennya. 1X diturunkan jadi 1, negatif 2 diturunkan jadi 0, tidak usah ditulis. Nah, yang V-nya 1X kuadrat diturunkan 1 kali 2 itu 2. Tadinya X pangkat 2 jadi X pangkat 1. Tambah 3 itu kan diturunkan 0, tidak usah ditulis. Kemudian kita tulis rumusnya yang ini, terus kita masuk-masukkan angkanya. U aksen X. U aksen X-nya itu adalah 1 dikali VX. VX-nya ini kita kurung, X kuadrat plus 3. Nah, kurung. Kurangi UX. UX-nya itu X min 2. Nah, dikurung. Kali V aksen X, ini 2X. Nah, per VX. VX-nya X kuadrat plus 3 dikuadratkan. Nah, ini dikurung terus tinggal dikuadratkan. Nah, kemudian kita kali-kalikan. 1 kali X kuadrat itu X kuadrat. 1 kali 3 itu 3.
Nah, ini min X dikali 2X jadi min 2X kuadrat. Nah, ini min kali min jadi plus 2 kali 2X itu jadi plus 4X. Nah, yang bawah itu tetap tidak usah dijabarkan, kecuali nanti pilihan gandanya harus dijabarkan, yuk kalian jabarkan. Nah, kemudian ini karena ada yang sama-sama I kuadrat, jadi kita hitung I kuadrat dikurangi 2I kuadrat jadinya min I kuadrat. Nah, sisanya tambah 4X tambah 3 tetap dituliskan seperti biasa. Nah, itu. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketujuh. Ketutup ya. Jika fx sama dengan ux pangkat n. Nah, dengan ux adalah fungsi dan x yang mempunyai turunan u aksen x dan n adalah bilangan real, maka berlaku f aksen x sama dengan n kali u x pangkat n min 1 kali u aksen x. Rumus di atas dikenal sebagai dalil rantai atau aturan rantai. Jadi ini lebih panjang. Contohnya seperti ini. Fx sama dengan 3x plus 1 pangkat 7. Jadi intinya gini. Ini yang di dalam kurung pun kan sebenarnya bisa diturunkan. Nah, ini kan pangkatnya tuh besar gitu loh. Kan kayak gitu. Nah, ini kan tadi seperti konsep rumus yang ketiga. Nah, tapi ini tuh di dalamnya sini tuh bisa diturunkan juga. Kalau tadi kan enggak langsung gitu ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara ngitungnya? Nah, cara menghitungnya, kalau Bu, kok susah banget ya rumusnya gitu. Konsep, intinya konsep. Lihat, sebenarnya tuh kayak gini. Gampang banget nih. Pangkatnya kita tulis di depan, yang di dalam kurung tetap kita tuliskan. Pangkatnya kan kalau turunan tinggal dikurangi 1. Nah, baru kali yang dalam kurung ini kita turunkan. 3i kan diturunkan 3. Kalau 1 kan 0, nggak usah ditulis. Udah. Kemudian tinggal kita hitung. Ini tinggal 7 kali 3, berarti 21. Dalam kurungnya kan tetap. Pangkatnya tinggal dihitung. 7 kurangi 1 berapa? 6. Udah selesai. Tuh. Nah, contoh nih yang lebih sulit lagi. Fx sama dengan akar pangkat 5 dari 2i kuadrat plus x kurangi 6 pangkat 2. Wah, susah banget. Enggak kok, gampang. Kita rubah dulu. Nah, bentuk akar ini kita rubah menjadi bentuk pangkat. Yang dalam kurung ini kan tetap pangkat 2 per berapa? Per yang ini. Berarti ini 2 per 5. Nah, di sini 2 per 5. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, bentuk bilangan berpangkat itu gampang. Kayak tadi aja. Jadi, pangkatnya tuh tulis dulu 2 per 5. Dalam kurungnya tulis dulu. Nih, pangkatnya tinggal dikurangi 1. Terus dalam kurungnya tinggal diturunkan. 2i kuadrat diturunkan. 2 kali 2, oh 4. Tadinya x pangkat 2 jadi x pangkat berapa? Oh, jadi x pangkat 1. 1x diturunkan jadi berapa? 1. Nah, negatif 6 diturunkan jadi berapa? 0. 0 nggak usah ditulis, kayak gitu. Nah, terus kalau udah tinggal yang belakangnya ini kan taruh di depan. Terus pangkatnya ini kita hitung. 2 per 5 kurangi 1. 2 per 5 kurangi 5 per 5. Berarti kan negatif 3 per 5. Oh, kalau negatif gimana? Nah, biar positif kan pangkatnya pindah ke bawah. Jadi, ini 2 per 5. 5-nya kan ada di bawah nih. 2 per 5. 5-nya ada di bawah. Ini kan 4x plus 1-nya kan pangkatnya ini pangkat 1 positif, maka ditaruh di atas. Karena ini yang di dalam kurung pangkatnya negatif, maka pindah ke bawah, ke sini, pangkatnya jadi positif. Nah, setelah seperti itu, kita rubah bentuk lagi menjadi bentuk akar. Jadi, 2 kali 4x plus 1-nya tetap, 5-nya itu tetap. Nah, ini bentuk seperti ini dirubah jadi akar pangkat 5. Nah, ini per 5-nya ini pindah ke sini ya. Nah, udah ini tinggal 2i kuadrat plus x min 6 pangkat 3 tetap dituliskan. Kayak gitu. Ya, jadi harus pelan-pelan. Tuh, rumus
dihafal Bu, nggak usah dipahami ya, seperti itu. Kita lanjut lagi sebentar, kita tunggu laptopnya jalan. Oke. Ternyata laptopnya susah sekali untuk jalan. Nah, udah jalan, oke? Nah, sekarang lanjut ke contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, selain manfaatnya tadi itu misalkan kaitannya dengan korek api ataupun truk dalam mengangkut kayu gitu ya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ada soal bisa seperti ini. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal itu 10 meter per detik. Nah, kedudukan peluru setelah T detik memenuhi persamaan HT sama dengan 30T min 6T kuadrat. Dengan HT itu adalah tinggi peluru yang diukur dalam meter. Nah, tentukan berapakah kecepatan peluru pada saat 1,5 detik. Nah, cara mengerjakannya, kan kecepatan awal peluru itu 10 meter per detik, ya kan, per detik ini. Kedudukan peluru pada T detik itu kan dirumuskan dengan HT sama dengan 30T min 6T kuadrat. Nah, ditanyakan VT, kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah turunan dari ketinggian, ya kan? Kecepatan ini turunan dari tinggi peluru ini. Nah, jadi VT ini adalah turunan dari H aksen T. Nah, ini kita turunkan 30T diturunkan berarti 30. Cuma beda huruf, kalau tadi itu kan 30X dikurangi 6X kuadrat. Nah, sekarang menggunakan hurufnya itu T gitu. Mau huruf apa aja kan terserah gitu kan. Jadi jangan bingung. Nah, jadi 30T diturunkan jadi berapa? Oh, 30. Nah, ini min 6T kuadrat. Berarti min 6 kali 2, min 12. Tadinya T pangkat 2 jadi T pangkat 1. Nah, terus pada saat T-nya 1,5 detik, berarti kan tinggal T-nya ini kita ganti menjadi 1,5, jadinya 30 kurangi 12 kali 1,5. Nah, 12 kali 1,5 itu 18. Nah, tinggal 30 kurangi 18, ternyata 12 meter per detik. Ini per detik ya. Jadi, kecepatan peluru pada saat T-nya 1,5 detik adalah 12 menit per detik. Ini per detik, seperti itu. Udah selesai ya untuk 2 pembahasan tentang definisi dan rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika dalam video ini masih banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.